Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara kami dalam tema podcast ASN Beraneka. Pertama-tama perkenalkan saya pribadi, nama saya Kodri Nurfasoli. Yang kedua Mas Rofikul Umam. Yang ketiga ada Mas Indrawan Haryanto. Dan yang keempat Mas Riko Jatmika Putra. Yuk langsung, cus, check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kali ini kita akan membuat podcast terkait dengan nilai-nilai aneka. Jadi mohon izin teman-teman menyampaikan nilai aneka dari saya pribadi. Aneka itu kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Itu akuntabilitas berbeda sama responsibilitas. Jadi akuntabilitas itu lebih ke kewajiban dalam pertanggungjawaban yang ingin dicapai, sedangkan responsibilitas itu lebih ke kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi beda. Jadi akuntabilitas yang dituntut dalam PNS ini harus lebih ditingkatkan dalam hal pelayanan publik. Soalnya terkait dengan kepercayaan publik, terkait dengan transparansi, terkait dengan pelaporan kinerja PNS terhadap publik. Terus kemudian adalah nasionalisme, yaitu lebih ke cinta tanah air, di mana nilai-nilai nasionalisme ini sudah tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu kelima sila, dan PNS harus diwajibkan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam diri PNS itu sendiri. Terus yang kemudian etika publik. Etika publik ini lebih ke etika suatu PNS atau seorang PNS dalam melayani publik. Gimana caranya dalam menghadapi masalah masyarakat yang banyak beragam masalahnya dan sebagainya. Jadi lebih ke gimana caranya menciptakan nilai-nilai publik yang beretika. Terus yang kemudian adalah komitmen mutu. Komitmen mutu itu lebih ke kualitas dalam pelayanan PNS terhadap masyarakat sebagai tusinya dalam pelayanan publik. Gimana caranya untuk membuat kepuasan masyarakat atau kebutuhan masyarakat itu puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah lewat PNS sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi, yaitu lebih ke penanaman sifat anti terhadap korupsi itu sendiri. Jadi korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa, yang bisa menggerogoti bangsa dan kemajuan bangsa. Itu teman-teman, terima kasih kepada Mas Umam. Dipersilakan kalau ada tambahan materi, Mas. Baik, terima kasih Mas Kodri. Ya mungkin teman-teman jika bertanya-tanya apakah saya sudah memiliki jiwa akuntabilitas gitu ya, kita bisa melihat nilai-nilai yang terdapat dalam akuntabilitas itu. Yang mungkin nilai ringannya yang mudah kita lihat adalah yang pertama kepemimpinan, kedua transparansi, kemudian yang ketiga adalah integritas, kemudian tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, kemudian keseimbangan, dan yang terakhir adalah kejelasan dan konsistensi. Kemudian kita jika bertanya-tanya apakah kita sudah memiliki jiwa nasionalisme, ya ukurannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan etika publik. Apa sih ukuran kita sudah melaksanakan etika publik dalam melaksanakan pelayanan, yaitu bahwa kita dalam melaksanakan pelayanan itu sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN serta nilai-nilai dasar ASN yang tertuang di dalam undang-undang. Kemudian yang selanjutnya, komitmen mutu. Apa sih ukuran kita tuh sudah menjaga komitmen mutu? Ya, yang pertama adalah kita memiliki tindakan yang nyata. Kemudian aktivitas kita dalam memberikan layanan itu memiliki keandalan, cepat tanggap, kompetensi kita memiliki kompetensi yang bagus, kemudian kemudahan, keramahan, komunikasi yang baik, kemudian kepercayaan pengguna langganan terhadap kita, kemudian keamanan, dan terakhir adalah sejauh mana kita bisa memberikan pemahaman kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan apakah kita sudah memiliki nilai anti korupsi, sudah menjalankan nilai anti korupsi gitu ya. Ya ringannya kita bisa melihat
apakah kita bisa bertindak jujur, kemudian kita bisa peduli, bisa mandiri, kemudian disiplin dalam beraktivitas sehari-hari, tanggung jawab, kerja keras, atau pola hidup yang sederhana, dan terakhir adalah berani dan bisa melaksanakan keadilan. Mungkin itu sih sehingga kita bisa melihat apakah kita sudah mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yang disebutkan Mas Kodri. Mungkin demikian Mas Kodri dari saya. Terima kasih Mas Umam atas tambahan penjelasannya. Lebih detail, lebih jelas terhadap materinya. Terus kemudian Mas Indrawan, kalau ada kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa menjelaskan atau mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini, Mas? Monggo dipersilakan, Mas. Terima kasih Mas Kudri. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sebenarnya yang bisa diimplementasikan atau sebenarnya kegiatan-kegiatan sehari-hari apa sih yang bisa dilakukan dari nilai-nilai yang ada di aneka. Utamanya pada kegiatan kita di kantor. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Contohnya adalah kegiatan upacara atau apel dan juga rapat. Jadi di kegiatan upacara tersebut itu sebenarnya sudah memuat nilai-nilai aneka. Salah satu nilainya adalah nasionalisme. Jadi sewaktu kita mengikuti kegiatan upacara seperti upacara 17 Agustus, upacara Sumpah Pemuda atau upacara Kebangkitan Pancasila, itu sebenarnya kita sudah mengamalkan nilai nasionalisme. Di mana nilai nasionalisme yang kita angkat itu adalah misalnya nilai-nilai wawasan kebangsaan yang ada juga dan nilai akuntabilitas, di mana pada saat kita melakukan upacara tersebut kita sebagai peserta upacara kita mendengarkan dan menerima arahan dari pembicara. Kemudian pada waktu rapat itu juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila, utamanya nilai yaitu sila, di mana kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai kepentingan tujuan bersama, di mana Kementerian Dalam Negeri juga akan meningkatkan pengamalan nilai-nilai aneka ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan akan membuat peraturan di mana pada setiap hari kerja pada pukul 10 kita sebagai PNS diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga pada hari Rabu atau Jumat kita diwajibkan untuk membacakan Pancasila sebelum melakukan pekerjaan. Demikian dari saya. Terima kasih Mas Indra terkait kegiatan bernilai aneka. Kemudian Mas Riko, kalau ada tambahan dan gimana sih cara kita menghadapi tantangan ke depan terkait dengan nilai aneka terhadap PNS ini, Mas? Kalau bisa tambahan, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin mendapatkan implementasi tentang nilai aneka, terutama terkait perubahan zaman. Jadi nilai aneka ini sangat diperlukan oleh PNS dalam menghadapi perubahan zaman, terutama di nilai komitmen mutu, karena ini berkaitan erat dengan kepuasan instansi di mana kita bekerja dan juga kepuasan masyarakat. Kepuasan ini akan selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Maka dari itu PNS harus selalu mengikuti perkembangan zaman untuk mencapai standar mutu yang diperlukan pada zaman tersebut. Contoh perubahan yang saat ini terjadi adalah perubahan sistem absen yang tadinya dari basisnya sidik jari diubah menjadi sistem manual. Ini terkait dengan adanya pandemi COVID. Sebenarnya ini hal yang positif karena dapat mengurangi risiko penyebaran dari COVID-19 ini. Tapi di sisi lain, sistem absensi manual ini sangat rentan terhadap terjadinya manipulasi, karena tidak dipungkiri pengawasan dari sistem absen manual ini tidak dapat seketat seperti sistem absen dengan sidik jari. Nah, disinilah perlunya nilai anti korupsi untuk diterapkan oleh para pegawai. Dengan tertanamkan nilai anti korupsi itu terhadap
jiwa-jiwa dari para pegawai, maka para pegawai akan selalu tetap jujur, tidak akan memanipulasi terlepas dari instrumen yang digunakan. Mungkin singkat seperti itu. Terima kasih, Mas Terima Kotri. kasih ya. Terima kasih Mas Riko atas penjelasan sama implementasi lengkapnya, Mas. Terima kasih teman-teman. Saya mau menambahkan terkait dengan closing statement yang kita bisa berikan terhadap modul agenda 2 ini, aneka ini. Kalau dari saya pribadi adalah aneka ini adalah nilai dasar yang harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dulu terhadap PNS itu sendiri. Jadi dalam mengemban tugas negara itu PNS harus menginternalisasikan nilai-nilai aneka ini. Kemudian kalau ada tambahan dari Mas Umang terkait nilai-nilai aneka, closing statement-nya, Mas. Ya, kalau dari saya sih intinya aneka merupakan nilai dasar yang wajib diimplementasikan oleh ASN dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, kemudian memberikan layanan kepada publik, kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin intinya sih itu sih dari saya, Mas. Baik, Mas Indra. Kalau dari saya, aneka adalah nilai dasar yang tak kasat mata, yang nggak kelihatan. Cuma bisa kita rasakan. Nah, dengan itu kita harus memvisualisasikan tindakan-tindakan ke dalam tindakan-tindakan selama kita bekerja. Baik, Mas Riko ada closing statement, Mas? Baik, jadi nilai-nilai aneka ini saling menjiwai ya, saling terkait, sangat filosofis seperti yang telah disusun sedemikian rupa. Seperti nilai anti korupsi tidak akan bisa terwujud ketika nilai-nilai lainnya, nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika mutu, etika publik, komitmen mutu itu tidak dijaga. Jadi setiap dari nilai-nilai ini akan saling mendukung satu sama lain. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Obrolannya menarik, tapi saya rasa cukup, penjelasannya cukup detail dan cukup jelas juga. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya terhadap podcast kita, tugas kelompok kita ini. Dan sekian, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Andri. Ya, Terima kasih, Mas. Ya.